Namo tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Namo tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Namo tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Hendaklah seseorang hidup sesuai dengan dhamma dan tak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini, maupun di dunia selanjutnya. Hammapada, Lokawarga, 167, 168, dan 169. Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dhamma. Merupakan berkah yang termulia, dari Tiratana, Tuhan yang Maha Esa, dan teriring perlindungan karma baik, sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu, dengan semangat yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama, kembali mengagungkan Buddha, dengan mengulang sabda beliau, melalui Dhammadesana yang berjudul, Sigalowada Sutta. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dhamma. Demikian yang telah kami dengar. Pada suatu hari, Sang Bhagawa bersemayam di dekat Raja Gaha, di Welwana, Kalandakaniwapa. Pada waktu itu, Sigala yang muda belia, putra seorang kepala keluarga, bangun pagi-pagi sekali, pergi keluar Raja Gaha. Dengan rambut dan pakaian basah, ia mengangkat tangan yang dirangkap, menyembah berbagai arah bumi dan langit, timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas. Pada pagi itu Sang Bhagawa, setelah berkemas pagi-pagi sekali dengan mengenakan jubah, dan membawa mangkok memasuki Raja Gaha, untuk pindapata. Ketika beliau melihat Sigala, yang muda belia sedang memuja, beliau bertanya kepada keluarga yang muda belia, mengapa engkau bangun pagi-pagi, dan meninggalkan Raja Gaha dengan rambut, dan pakaian basah, serta memuji berbagai arah bumi, dan langit. Ante, ayah hamba ketika mendekati ajalnya, telah berpesan kepada hamba, Ananda yang baik, engkau harus menyembah berbagai arah bumi, dan langit. Demikian Bhante, karena menghormati kata-kata ayah hamba, mengindahkannya, menjunjungnya, menganggap suci, maka hamba bangun pagi-pagi sekali, meninggalkan Raja Gaha, dan memuja secara demikian. Tetapi dalam agama seorang Arya, wahai kepala keluarga yang muda belia, 6 arah itu seharusnya tidak disembah secara demikian. Bagaimanakah, Ante, dalam agama seorang Arya, 6 arah itu harus disembah? Alangkah baiknya Bhante, jika Sang Bhagawa berkenan mengajarkan sebuah ajaran yang membentangkan cara, bagaimana 6 arah itu harus disembah, dalam agama seorang Arya. Dengarkanlah, kepala keluarga yang muda belia, perhatikanlah kata-kata ini, dan ini. Baiklah, Ante, jawab Sigala yang muda belia. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam dhamma. Sedemikian jauh, siswa yang Arya telah menyingkirkan 4 cacat, dalam tingkah laku, duhai kepala keluarga yang muda belia. Sebegitu jauh, ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat karena 4 dorongan, sebegitu jauh ia tidak mengejar 6 saluran, yang menelan kekayaan. Demikianlah ia menjauhkan diri dari 14 cara jahat, dia itu pelindung 6 arah, ia telah terlatih sedemikian rupa, untuk menaklukkan kedua alam, ia telah terjamin untuk alam sini, dan alam sana. Pada saat hancurnya badan jasmani setelah mati, ia akan menitis atau punarbhawa dalam kehidupan bahagia di surga. Apakah 4 cacat dalam tingkah laku yang telah ia singkirkan? 1 membunuh, 2 mencuri, 3 kecabulan, 4 kata-kata dusta. Inilah 4 cacat dalam perilaku yang telah ia singkirkan. Setelah Sang Bhagawa bersabda demikian, kemudian beliau bersabda pula, penjagalan kehidupan, pencurian,
berdusta, perzinaan, untuk semuanya itu tidak sepatah pun, kata pujian diberikan, oleh Sang Bijaksana. Apakah 4 dorongan yang membuat orang melakukan perbuatan jahat? Perbuatan jahat dilakukan atas dorongan. 1. Nafsu. 2. Kebencian. 3. Kebodohan. 4. Ketakutan. Siswa Arya tidak tersesat oleh dorongan-dorongan ini, ia tidak melakukan perbuatan jahat karena dorongan ini. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dhamma. Setelah Sang Bhagawa bersabda demikian, kemudian beliau bersabda pula, barang siapa melanggar Dhamma karena nafsu, atau kebencian, kebodohan, dan ketakutan, maka nama baiknya akan menjadi suram. Barang siapa yang belum pernah melanggar dharma, karena nafsu, atau kebencian, kebodohan, dan ketakutan, maka nama baik akan menjadi penuh, dan sempurna, bagaikan rembulan dalam masa purnama sidhi. Apakah 6 saluran untuk menghamburkan kekayaan? 1. Ketagihan minum-minuman yang memabukkan. 2. Sering berkeluaran di jalan pada waktu yang tidak tepat. 3. Mengejar tempat-tempat pelesiran. 4. Gemar berjudi. 5. Mempunyai pergaulan yang buruk. 6. Kebiasaan menganggur. Terdapat 6 bahaya, mulai kepala keluarga yang muda belia, terhadap ketagihan pada minum-minuman yang memabukkan. 1. Kehilangan harta. 2. Bertambahnya percekcokan. 3. Mudah terkena penyakit. 4. Kehilangan watak yang baik. 5. Menampakkan diri secara tidak pantas. 6. Melemahkan daya pikir, atau kecerdasan. Terdapat 6 bahaya, mulai kepala keluarga yang muda belia, karena berkeluyuran, pada waktu yang tidak tepat. 1. Diri sendiri tanpa penjagaan, dan perlindungan. 2. Anak istri tiada penjagaan, dan perlindungan. 3. Harta bendanya tiada penjagaan, dan perlindungan. 4. Lebih jauh lagi, ia dituduh melakukan berbagai tindakan kejahatan, yang belum jelas. 5. Menjadi sasaran segala macam desas-desus. 6. Ia akan mengalami banyak kesulitan. Terdapat 6 bahaya, mulai kepala keluarga yang muda belia, dari mencari tempat-tempat pelesiran. Ia akan terus-menerus berpikir. 1. Di manakah ada tari-tarian? 2. Di manakah ada nyanyi-nyanyian? 3. Di manakah ada musik? 4. Di manakah ada pertunjukan? 5. Di manakah ada gendang dan tambur? 6. Di manakah ada bunyi-bunyian? Terdapat 6 bahaya, mulai kepala keluarga yang muda belia, bagi orang yang gemar berjudi. 1. Jika menang, ia memperoleh kebencian. 2. Jika kalah, ia tangisi harta bendanya, yang telah hilang. 3. Hartanya yang nyata dihamburkan. 4. Di pengadilan, kata-katanya tidak berharga. 5. Dipandang rendah, oleh sahabat-sahabat, dan pejabat-pejabat pemerintah. 6. Ia tidak disukai oleh orang-orang, yang mencari menantu laki-laki, karena mereka akan berkata, seorang penjudi tidak akan sanggup memelihara istrinya. Terdapat 6 bahaya, mulai kepala keluarga yang muda belia, dari pergaulan buruk. 1. Setiap penjudi, merupakan sahabat dan kawannya. 2. Setiap pemogok, merupakan sahabat dan kawannya. 3. Setiap pemabuk, merupakan sahabat dan kawannya. 4. Setiap penipu, merupakan sahabat dan kawannya. 5. Setiap tukang memperdayai, merupakan sahabat dan kawannya. 6. Setiap tukang berkelahi, merupakan sahabat dan kawannya. Terdapat 6 bahaya, mulai kepala keluarga yang muda belia, dari kebiasaan menganggur. 1. Ia berkata, terlalu dingin, dan ia tidak bekerja. 2. Ia berkata, terlalu panas, dan ia tidak bekerja. 3. Ia berkata, terlalu pagi, dan ia tidak bekerja. 4. Ia berkata, terlalu siang, dan ia tidak bekerja. 5. Ia berkata, aku terlalu lapar, dan ia tidak bekerja. 6. Ia berkata, terlalu kenyang, dan ia tidak bekerja. Sedangkan apa yang harus dilakukan tetap tidak dikerjakan, harta baru tidak ia dapatkan, dan hartanya yang ada menjadi habis. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam Dhamma.
Setelah Sang Bhagawa bersabda demikian, kemudian Sang Buddha bersabda pula. Beberapa sahabat memuji kawan minum. Beberapa orang mengatakan sahabat baik. Akan tetapi, yang membuktikan dirinya sebagai kawanmu pada waktu bahaya, dialah yang benar-benar boleh dikatakan seorang sahabat. Tidur sewaktu matahari telah terbit, dan perzinaan. Terlibat dalam percecokan-percecokan, dan berbuat jahat. Bersahabat dengan orang-orang jahat, dan berhati telengas. Inilah 6 sebab yang menjadikan orang tergelincir. Jika ia bersahabat, dengan berkawan dengan orang-orang jahat, mengatur hidupnya dengan cara jahat, baik di alam ini, maupun di alam sana, orang itu akan terperosok, dengan menyedihkan berjudi. Dan wanita, minuman keras, tarian dan nyanyian. Tidur di waktu siang, berkeluyuran di waktu malam. Bersahabat dengan orang jahat, berhati telengas. Inilah 6 sebab orang terjerumus ke dalam penderitaan. Berjudi dengan dadu, dan jenis lainnya, minum minuman keras, ia pergi kepada wanita-wanita yang dicintai, bagaikan diri sendiri, oleh laki-laki lain. Mengikuti mereka yang berpikiran gelap, bukan yang berpikiran sadar. Ia menjadi suram bagai bulan terbit dalam purnama tilam. Peminum-peminum keras, pemiskin, melarang. Aus sewaktu minum, pengejar kedai minuman. Bagaikan batu ia tenggelam ke dalam hutang-hutang. Cepat sekali, ia membawa nista pada keluarganya. Barang siapa mempunyai kebiasaan untuk tidur di waktu siang, memandang malam sebagai waktu untuk bangun. Orang yang selalu tidak bertanggung jawab, dan ada diisi dengan anggur. Tidak cakap untuk menjadi kepala keluarga. Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu siang, demikian keluhan yang diucapkan. Demikian orang yang meloloskan dari pekerjaan yang menunggu. Kesempatan-kesempatan lewat untuk selama-lamanya. Akan tetapi, orang yang menganggap dingin atau panas sebagai hal yang kecil, ia tidak akan kehilangan kebahagiaannya dengan cara apapun juga. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dhamma, terdapat 4 macam manusia, duhai kepala keluarga yang muda belia, yang harus dianggap sebagai musuh yang berpura-pura menjadi sahabat, yaitu 1 orang yang sangat tamak, 2 orang yang banyak bicara, tetapi tidak berbuat sesuatu, 3 penjilat, 4 pemboros. Dari mereka ini, orang yang pertama disebutkan di atas. Ada 4 dasar untuk menganggap mereka sebagai musuh yang berpura-pura menjadi sahabat, yaitu 1 sangat tamak, 2 memberi sedikit meminta banyak, 3 melakukan kewajibannya karena takut, 4 hanya ingat pada kepentingannya sendiri. Terhadap orang yang banyak bicara, tetapi tidak berbuat sesuatu, atas 4 alasan untuk dipandang sebagai musuh, yang berpura-pura sebagai sahabat, yaitu 1. Ia menyebutkan persahabatan di masa lampau. 2. Ia menyebutkan persahabatan untuk masa yang akan datang. 3. Ia berusaha mendapatkan kesayangan dengan kata-kata kosong. 4. Jika ada kesempatan untuk memberikan jasa kepada seseorang, ia menyatakan tidak sanggup. Terhadap orang penjilat, ada 4 alasan untuk memandang mereka sebagai musuh yang berpura-pura sebagai sahabat, yaitu 1. Ia menyetujui hal-hal yang salah. 2. Menjauhkan diri dari hal-hal yang baik. 3. Ia memuji engkau di hadapan seseorang, dan 4. Bicara buruk tentang diri seseorang di hadapan orang lain. Terhadap orang pemboros, ada 4 alasan untuk memandang mereka sebagai musuh yang berpura-pura sebagai sahabat, yaitu 1. Ia menjadi kawanmu jika engkau menyerah pada minuman keras. 2. Ia menjadi kawanmu jika engkau berkeluyuran di jalanan pada waktu yang tidak tepat. 3. Ia menjadi kawanmu jika engkau mencari pertunjukan pentas dan tempat-tempat pelesiran. 4. Ia menjadi kawanmu jika engkau gemar berjudi. Setelah bersabda demikian, kemudian bersabda pula, sahabat yang selalu mencari sesuatu untuk diambil, sahabat-sahabat yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya, sahabat yang menjilat dan membuat kamu senang dengan yang demikian.
kawan yang riang gembira, dan di jalan sesat. Empat ini adalah musuh-musuh. Saudara-saudara yang berbahagia, dan terkasih dalam Dhamma. Demikianlah, setelah mengenal, biarlah orang bijaksana menghindar jauh, dari mereka bagaikan jalan yang berbahaya, dan menakutkan. Ada 4 jenis, duhai kepala keluarga yang muda belia, sahabat-sahabat yang harus dipandang sebagai sahabat dengan berhati tulus. 1. Penolong. 2. Sahabat di waktu senang dan susah. 3. Sahabat yang memberi nasihat yang baik. 4. Sahabat yang simpati. Atas 4 dasar sahabat yang menolong harus dipandang sebagai sahabat yang berhati tulus, yaitu 1. Ia menjaga dirimu, sewaktu kamu tidak siap. 2. Ia menjaga milikmu, sewaktu engkau lengah. 3. Ia menjadi pelindungmu, sewaktu engkau sedang ketakutan. 4. Jika engkau melakukan tugas, ia memberikan bekal 2 kali lipat dari yang kamu perlukan. Atas 4 dasar sahabat di waktu senang dan susah, yang harus dipandang sebagai sahabat yang berhati tulus, yaitu 1. Ia menceritakan rahasia-rahasia kepadamu. 2. Ia tidak menceritakan rahasia itu kepada orang lain. 3. Di dalam kesusahan ia tidak akan meninggalkanmu. 4. Untuk membela dirimu, ia bersedia mengorbankan nyawanya. Atas 4 dasar sahabat yang menasihatkan, apa yang harus engkau lakukan sebagai yang berhati tulus, yaitu 1. Ia mencegah engkau berbuat salah. 2. Ia menganjurkan engkau berbuat yang benar. 3. Ia memberitahukan apa yang belum pernah engkau dengar. 4. Ia tunjukkan padamu jalan ke surga. Atas 4 dasar sahabat yang bersimpati, harus dipandang berhati tulus. 1. Ia tidak merasa senang atas kesusahanmu. 2. Ia merasa senang akan kejayaanmu. 3. Ia cegah orang lain bicara jelek tentang dirimu. 4. Ia sanjung setiap orang yang memuji dirimu. Setelah Sang Bhagawa bersabda demikian, kemudian Sang Bhagawa bersabda pula, sahabat yang menjadi kawan penolong, sahabat pada waktu senang dan susah, sahabat yang memberikan apa yang engkau butuhkan, dan ia yang menggetar dengan simpati untuk dirimu. 4 jenis sahabat ini adalah orang bijaksana yang harus dikenal sebagai sahabat, dan kepada 4 sahabat ini, ia harus menyediakan dirinya, bagikan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dhamma, orang bijaksana dan cerdas bercahaya bagaikan api yang berkobar-kobar. Ia yang mengumpulkan kekayaannya dengan cara tidak merugikan makhluk lain, bagaikan kumbang yang menjelajah mengumpulkan madu, kekayaannya akan bertumpuk-tumpuk bagaikan sarang semut yang semakin tinggi. Dengan kekayaan yang diperoleh, dengan cara demikian, seorang upasaka pantas untuk suatu kehidupan berumah tangga. Ia membagi kekayaannya atas 4 bagian. Dengan demikian ia akan mendapat persahabatan. 1 bagian untuk keperluannya sendiri, 2 bagian untuk menjalankan usahanya. Bagian keempat disimpan sebagai cadangan. Dan cara bagaimanakah, duhai kepala keluarga yang muda belia, siswa yang Arya melindungi 6 arah itu? Keenam arah itu harus dipandang sebagai berikut. 1. Ibu dan ayah sebagai arah timur. 2. Para guru sebagai arah selatan. 3. Istri dan anak sebagai arah barat. 4. Sahabat dan kawan sebagai arah utara. 5. Pelayan dan guru sebagai arah bawah. 6. Petapa dan brahmana sebagai arah atas. Ibu dan ayah adalah arah timur. Dan guru-guru adalah arah selatan. Istri dan anak-anak arah barat. Sahabat dan kerabat arah utara. Pelayan dan guru arah bawah dan arah atas adalah para petapa dan brahmana. Orang yang menjalani kehidupan berkeluarga harus menghormati keenam arah ini. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Dhamma, orang yang bajik dan bijaksana, lemah lembut, dan sungguh-sungguh rendah hati dan penurut, ia yang demikian akan memperoleh kehormatan. Ia yang bersemangat dan tidak malas, tidak tergoncang oleh kemalangan perilaku, yang tidak tercela dan cerdas, ia yang demikian akan memperoleh kehormatan.
orang yang ramah dan bersahabat, terbuka dan tidak mementingkan diri sendiri, seorang penurut, penasihat, pemimpin, ia yang demikian akan memperoleh kehormatan. Dermawan, ucapan yang ramah, hidup penuh pengabdian, berada di atas semua golongan, selama keadaan menghendakinya. 4 jalan kemenangan ini, membuat dunia berputar seperti pisau pasak pada kereta yang berjalan. Jika hal ini ada di dunia, tiada seorang ibu, maupun seorang ayah yang akan mendapat penghargaan, dan penghormatan dari anak mereka sendiri. Oleh karena 4 jalan kemenangan ini, dipuji oleh para bijaksana, dalam berbagai cara. Kemuliaan yang akan mereka capai, dan pujian yang sudah sepantasnya mereka peroleh. Setelah Sang Bhagawa bersabda demikian, Sigala, kepala keluarga yang muda belia, berkata demikian. Indah, Bhagawa, indah. Sang Bhagawa, bagaikan seorang yang telah menegakkan apa yang telah roboh, atau membuka apa yang tersembunyi, atau menunjukkan jalan kepada yang telah tersesat, atau membawa mampu ke tempat yang gelap, sehingga mereka yang mempunyai mata, akan dapat melihat. Demikian juga, ama yang telah dibabarkan dalam berbagai cara oleh Sang Bhagawa. Saya berlindung kepada Sang Bhagawa, kepada Buddha, Ama dan Sangha. Semoga Sang Bhagawa menerima saya sebagai siswa, sebagai seorang yang telah berlindung sejak hari ini sampai akhir hayat. Semoga kita berbahagia di dalam Dhamma. Semoga kedamaian selalu mengikuti pelaksana Dhamma. Semoga cahaya terang Buddha selalu membimbing semua makhluk. Semoga semua makhluk, yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu sadhu sadhu. Namo Buddhaya.